Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ri Cahya Mawardi. Dalam video kali ini kita akan membahas berkaitan dengan contoh skala pengukuran. Setelah Anda menonton video ini, Anda diharapkan mampu memberikan contoh skala nominal, ordinal, interval, dan rasio beserta uji statistika yang digunakan. Sebelumnya kita membahas tentang discrete dan continue. Nah, di dalam discrete dan continue, discrete itu terdiri dari nominal dan ordinal, sedangkan continue itu terdiri dari interval dan rasio. Untuk nominal itu uji statistika, contohnya ada modus dan frekuensi. Untuk ordinal itu median persentil. Untuk interval itu rata, standar deviasi. Untuk rasio contohnya adalah rata, geometri, dan koefisien varian. Nah, kita misalkan contoh di sini ada tabel, di sini ada data. Saya ubah aja, bukan sampel. Misalkan ini adalah data aparatur sipil negara di lingkungan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Contohnya misalkan ada 10 orang ini. Nah, ini kolom pertama adalah nomor, kemudian kolom kedua adalah nama, kemudian kolom ketiga adalah jenis kelamin, golongan darah, pendidikan terakhir, dan seterusnya. Saya akan mencoba menjelaskan terlebih dahulu berkaitan dengan skala pengukuran nominal dan ordinal. Untuk skala nominal dan ordinal nanti itu harus diberi angka, ya, karena statistika itu nanti akan mengenal angka, ya. Jadi kalau perempuan diberi 2, laki-laki diberi angka 1. Ya. Kalau nominal itu 1 dan 2 itu tidak menunjukkan tingkatan, artinya 1 dan 2 itu sama. 2 tidak lebih tinggi dari 1, 1 tidak lebih tinggi dari 2. Ya. Golongan darah itu juga skala, contoh dari skala pengukuran nominal. Untuk pendidikan terakhir itu adalah skala ordinal, ya. Karena di situ sudah menunjukkan tingkatan. Contoh ini ya, SD 1, SMP 2, SMA 3, S1 itu 4, 5, 6. 6 untuk S3. 6 itu lebih tinggi daripada 5. 5 itu lebih tinggi daripada 4. Karena ini sudah menunjukkan tingkatan. Golongan ruang pada ASN ada 2A, 2B sampai 4E, ya, sampai 4E. Saya beri angka. Ini adalah skala ordinal. Berbeda dengan skala interval dan rasio karena sudah angka, jadi tidak perlu kuantifikasi. Yang perlu kuantifikasi itu adalah skala nominal dan skala ordinal. Saya dipahami ya teman-teman. Nah, kita akan mencoba menganalisa menggunakan statistika. Alat statistika yang pertama adalah untuk jenis kelamin. Jenis kelamin itu kita pertama akan mencari modus, ya. Modus, nah, itu bisa Anda tuliskan dengan rumus mod. Kemudian mana yang ingin dicari datanya? Nah, dari F. Ini dari F16 sampai F25. Kita coba enter. Modusnya adalah 1. Maksudnya apa? Saya perbesar. Maksudnya adalah laki-laki yang lebih banyak.
Analisa statistika yang kedua adalah frekuensi. Frekuensinya berapa untuk laki-laki? Ya, kita coba frekuensi. Tadi kan 1 dan 2, 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan. Caranya gini, kita pengen mencari 1 itu jumlahnya ada berapa. Di Excel itu disediakan rumus ini, count if ya, ringnya itu dari sini sampai sini. Nah, Anda bisa menariknya dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah, ini sama aja ya. Count if, kemudian kriterianya berapa? Kriterianya adalah 1 ya, kita enter. Oh, jumlahnya 6, berarti perempuannya ada berapa? 4. Kita cek ya, count if, klik ini aja, ringnya, kemudian perempuannya ini, enter, ada 4. Jadi untuk skala nominal itu bisa analisa statistika, itu contohnya adalah modus dan frekuensi. Skala nominal yang kedua itu adalah golongan darah. Nah, kita cari modusnya dulu. Tadi rumusnya apa? Mode ya. Sebenarnya dari sini kelihatan mode-nya berapa yang sering muncul, angka berapa yang golongan darah apa yang sering muncul. O ya, O itu berapa? 4 ya. Kita tulis mode, ini nomornya, nah, 4 muncul 4, angka 4. Artinya apa? Golongan darah yang paling banyak itu adalah O ya. Kita coba nyari frekuensinya satu persatu. Nah, kita tuliskan frekuensi ya. Frekuensinya kan ada 1, ada 2. 1 itu untuk A, golongan darah A. 2 itu golongan darah B. 3 itu untuk golongan darah AB, dan 4 itu untuk golongan darah O. Nah, kita coba berapakah frekuensi untuk golongan darah A. Kita tuliskan on if, ringnya mana? Ringnya ini. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan, boleh dari bawah ke atas atau atas ke bawah. Kemudian yang ingin dicari adalah kriterianya. Ini kan ring, kriteria. Nah, yang ingin dicari adalah kriterianya 1, maka di enter. Oh, golongan darah A itu ada 3 ini ya, 1, 2, 3. Rumus ini perlu digunakan. Kenapa? Karena kalau misalkan datanya ada 1000, ini kan datanya 10, mudah dengan cara manual. Bagaimana kalau datanya ada 1000? Maka Anda perlu memahami rumus-rumus statistika yang ada di Excel ya. Apakah ketika menarik di sini bisa? Coba Anda perhatikan ya. Nah, ini ada warna merah, biru ya. Nah, ketika misalkan saya tarik ke bawahnya, nah, rumus ini apakah benar? Coba, ini kan merah benar, tapi ini bergeser ke bawah ya. Maka ketika menarik itu harus hati-hati, menarik rumus itu harus hati-hati. Untuk ringnya itu kan pengennya tidak berubah, maka diberi dolar ya, diberi dolar di dolar. Maka ketika saya tarik ke bawah, nah, Anda perhatikan ini tidak bergeser ya. Ringnya itu berada di tempatnya. Yang bergeser adalah 2, 3, 4. Nah, kita coba ya, benar ya, bahwa golongan darah O itu ada 4. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Kemudian berikutnya adalah
pendidikan terakhir. Pendidikan terakhir itu masuk dalam skala ordinal. Skala ordinal contoh uji statistikanya adalah median, desil, persentil. Yang saya akan contohkan hanya median saja. Nah, mediannya berapa? Kita coba. Rumusnya apa mediannya? Ini median. Mana yang mau dicari? Kita enter. Oh, mediannya 5, artinya nilai tengahnya pendidikan terakhirnya itu, data tengahnya itu adalah S2. 5 itu menunjukkan S2 ya. Kemudian untuk golongan ruang, nah, median untuk golongan ruang masih sama rumusnya median. Kita coba, kita enter 8,5. Nah, kenapa di situ muncul setengah? Untuk data kalau modus itu tidak bisa muncul setengah ya. Contoh misalkan tadi misalkan laki-laki perempuan, apakah bisa dirata-rata misalkan seperti ini, average. Saya kembali ke mana, jenis kelamin, saya kembali ke jenis kelamin. Oh, rata-ratanya 1,4. Ini tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Masa jenis kelamin ada 1,4 itu misalkan agak laki-laki atau perempuan? Ya tidak seperti itu ya. Berbeda dengan data ordinal, bisa muncul setengah seperti ini. Maksudnya apa? Contoh, perhatikan. Ini kan golongan ruang 8,5 itu, saya tunjukkan di sini 8,5 itu antara 8 dan 9. Jadi dimungkinkan bahwa median dari beberapa orang yang ada di FITK, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, itu adalah antara 3D dan 4A. Jadi seperti itu. Kalau nilai kinerja pegawai, sekarang kita menuju ke nilai kinerja pegawai, ini adalah skala pengukurannya adalah skala interval. Nah, skala interval itu bisa dicari rata dan standar deviasinya ya. Saya mulai dari rata atau rata-rata boleh dengan rumus apa? Pernah saya sampaikan dalam video sebelumnya, average ya. Average ratanya adalah 87,235. Standar deviasinya, rumusnya ini panjang dalam video sebelumnya, tapi kita bisa mencari standar deviasi dengan rumus StatDev untuk populasi misalnya. Enter. Nah, standar deviasinya adalah 3,76. Kenapa di sini ada P? Nah, P ini maksudnya adalah standar deviasi untuk populasi. Apakah berbeda dengan sampel? Berbeda. Kalau standar deviasi untuk sampel nanti rumusnya berbeda. Standar deviasi untuk sampel itulah yang dinamakan estimator atau penduga ya. Nanti rumusnya berbeda. Nah, bagaimana untuk tinggi badan? Tinggi badan ini termasuk dalam skala rasio. Maka tinggi badan ini bisa dicari, kalau Anda perhatikan, rata geometri dan koefisien varian. Saya akan mencoba mencarinya yang rata geometri saja. Nah, rata geometri itu rumusnya ini geomin. Rata geometrinya adalah ini. Rata geometri dari tinggi badan adalah 166,77 cm. Rata geometri ini jarang sekali digunakan dalam analisa statistika. Kebanyakan yang digunakan adalah rata saja. Apakah tinggi badan bisa dicari rata? Ya bisa, seperti yang telah disampaikan pada video sebelumnya,
bahwa skala rasio itu bisa dicari menggunakan rumus-rumus yang di bawahnya ini. Bisa dicari ratanya, bisa dicari medianya, bisa dicari modus. Tapi tidak sebaliknya. Skala nominal itu tidak bisa dicari, dia hanya bisa modus dan frekuensi. Dia tidak bisa mencari medianya, dia tidak bisa mencari rata-rata. Itu skala nominal. Bisa dipahami ya teman-teman. Nah, itulah pentingnya mengapa Anda harus memahami skala pengukuran pada statistika. Ini rata-rata geometrinya, rumusnya masih sama. Ini sebenarnya bisa saya tarik seperti ini, coba Anda perhatikan. Nah, Anda perhatikan rumusnya antara P16 sampai P25. Nah, maka ini rata geometrinya untuk massa pegawai adalah 61,69 kg. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Untuk pertemuan berikutnya nanti saya akan coba memberikan contoh pada SPSS. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semuanya. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Saya akhiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.